Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sohaihatul Muzawwadah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan ulum al-hadis. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu al-jarh wa ta'dil. Apa sih itu ilmu al-jarh wa ta'dil? Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas mengenai kondisi atau keadaan para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Melalui sanad, kita bisa mengetahui apakah hadis yang diriwayatkan itu bersambung atau tidak dari orang pertama hingga orang yang paling terakhir. Dari sanad ini pula, kita bisa melihat apakah orang-orang yang ada di dalam sanad tersebut atau rawi yang ada dalam sanad tersebut bisa diterima periwayatannya atau tidak. Dalam hal ini, mayoritas ulama hadis maupun fikih menyepakati bahwa seorang perawi hadis periwayatannya bisa diterima apabila perawi tersebut memiliki dua syarat utama. Yang pertama yaitu al-adalah, adil. Adil dalam konteks ini yaitu perawi tersebut harus muslim, baligh atau dewasa, berakal, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia menjadi pribadi yang fasik, dan dia juga bisa menjaga muruahnya dengan baik. Yang kedua yaitu al-dhabtu, dhabit. Dhabit dalam konteks ini yaitu perawi dalam sistem periwayatan hadisnya tidak bertentangan dengan menyalahi orang-orang yang jelas-jelas terpercaya, tidak boleh memiliki hafalan yang buruk, tidak melakukan kekeliruan yang fatal, bukan pelupa, juga hadis-hadisnya atau periwayatannya tidak menimbulkan hal-hal yang justru menciderai. Apabila seorang perawi hadis memenuhi setidaknya dua kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, berarti periwayatannya dapat diterima. Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur bahwa seorang perawi itu memiliki sifat adil, yang pertama yaitu harus ada penegasan dari ulama yang memang kompeten dalam bidang itu, bahwa si A, si B, dan si C itu memang seorang perawi yang adil. Ulamanya bisa dua atau bahkan boleh seorang diri. Yang kedua yaitu orang tersebut harus memang sudah terkenal dalam sejarahnya bahwa dia itu adalah seorang yang adil. Kedhabitan seorang rawi diukur apakah periwayatannya itu sesuai dengan periwayatan para rawi yang jelas-jelas sikoh atau tidak. Kalau secara umum periwayatannya tidak bertentangan dengan perawi yang jelas-jelas sikoh, biasanya maka orang ini disebut dhabit. Tetapi kalau ternyata periwayatan yang dilakukan itu, yang diberikan, yang diceritakan oleh orang tersebut justru sebagian besarnya menyalahi para perawi yang jelas-jelas sikoh, maka orang ini dianggap tidak dhabit. Konsekuensinya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut tidak bisa dijadikan pijakan. Kesimpulan dari ilmu al-jarh wa ta'dil yaitu sebuah ilmu yang mencoba mempelajari para perawi hadis dari aspek kedhabitan, keadilan yang nanti berimbas apakah periwayatan dari seorang perawi itu diterima, apakah harus ditolak. Penerapan dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan nyata mengenai materi ilmu al-jarh wa ta'dil, kita bisa gambarkan bahwa di zaman sekarang ini banyaknya berita hoax dan banyak orang yang menyampaikan hadis untuk kepentingan tertentu tanpa mengetahui status hadis tersebut dan isi dari hadis tersebut. Dengan adanya ilmu ini, yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil, kita bisa mengetahui orang yang meriwayatkan hadis tersebut, apakah hadis yang diriwayatkan itu memang benar-benar statusnya hadis sahih, ataukah malah sebaliknya, yaitu hadis tersebut
statusnya dhaif atau bahkan maudhu', dan kita juga bisa mengetahui apakah dia itu memang benar-benar perawi yang adil dan dobit atau tidak. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari materi ini, materi ilmu al-jarh wa ta'dil, kita jangan terlalu percaya terhadap hadis-hadis yang disebarkan oleh oknum-oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi hadis yang mereka sebarkan itu hanya akan menyesatkan kita. Materi selanjutnya yakni mengenai takhrij hadis. Apa sih itu takhrij hadis? Takhrij hadis adalah upaya mengemukakan matan dan sanad secara lengkap untuk kemudian diteliti hadisnya. Takhrij hadis bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Sedangkan manfaat takhrij hadis yaitu antara lain dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. Memperjelas perawi yang samar karena dengan adanya takhrij dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Memperjelas perawi hadis yang diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanadnya, dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan mentakhrij hadis muncul dan diperlukan pada masa ulama mutaakhirin, yang sebelumnya hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. Kebiasaan ulama mutaqaddimin menurut Al-Iraqi dalam mengutip hadis-hadisnya tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut, sampai datang Al-Nawawi yang melakukan hal tersebut. Dengan takhrij hadis, kita dapat mengetahui matan serta sanad suatu hadis secara lengkap dan terperinci. Dan kualitas dari masing-masing hadis dapat kita ketahui dengan adanya metode ini, yaitu metode takhrij hadis. Metode ini muncul sebab banyak terjadinya kasus pengutipan hadis tanpa menyebutkan sumber-sumbernya secara lengkap, yang dalam hal ini dapat kita temukan di dalam sebagian kitab-kitab fikih, sejarah, dan tafsir yang mengutip hadis tanpa adanya sumber hadis yang jelas. Namun, ada beberapa instrumen penting yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pentakhrijan hadis, diantaranya yaitu mempersiapkan kamus hadis, yaitu Mu'jam al-Mufarras li al-Afad al-Hadis, Miftah Kunuz as-Sunnah, kitab-kitab hadis, Kutub as-Sittah, kitab sejarah para perawi, Kutub at-Tabaqat, kitab ilmu dirayah, atau Mustalahul Hadis. Materi selanjutnya yakni mengenai ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal para perawi hadis. Ilmu ini merupakan bagian dari ulum hadis yang sangat penting. Ilmu rijal al-hadis dinamakan juga dengan ilmu tarikh ar-ruwat, yaitu ilmu sejarah perawi. Adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Syarat rijal al-hadis yang pertama yaitu adil. Dalam konteks ini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut, di antaranya yaitu muslim, sudah baligh. Maksudnya sudah baligh yaitu orang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang halal
dan yang haram, perbuatan dosa, dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Berakal sehat. Maksudnya berakal sehat yaitu bukan orang gila, bukan orang yang mabuk, dan bukan juga orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya ketika ia menyampaikan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongannya atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu tidak fasik. Ia tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, menjaga muru'ah atau harga dirinya. Syarat yang kedua yaitu dhabit. Rijal al-hadis ada yang dhabit fi al-kitabah, yaitu kuat menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya itu dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Dan dhabit fi al-hifz, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya, dan sekiranya hafalan hadis yang dimilikinya itu dibutuhkan, dia bisa juga menunjukkan dengan cepat. Kemunculan ilmu rijal al-hadis merupakan buah dari berkembang dan menyebarnya penggunaan isnad serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Dan setiap maju zaman, maka makin banyak dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka perlu untuk menjelaskan keadaan perawi tersebut dan memisah-misahkannya. Apalagi dengan munculnya bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu, serta banyaknya pelaku dan pengusungnya. Karena itu, tumbuhlah ilmu rijal yang merupakan suatu keistimewaan umat ini di hadapan umat-umat lainnya. Dengan ilmu ini, yaitu ilmu rijal al-hadis, kita dapat mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Di dalam ilmu ini juga diterangkan tarikh ringkas dari riwayat hidup para perawi, mazhab yang dipegang oleh para perawi, dan keadaan perawi dalam menerima hadis. Selanjutnya, saya juga akan memaparkan sebuah hadis di mana hadis ini berbunyi, Haddatsana Amr bin Rafi', Haddatsana Ismail ibn Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepada Ismail bin Ulayyah dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik, ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam WC, beliau mengucapkan A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis tersebut merupakan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 294. Hadis tersebut juga bisa kita temukan dalam Sunan Ibnu Majah pada kitab Toharoh dan sunah-sunahnya pada bab bacaan orang yang masuk WC. Suatu hadis dapat dinilai sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. 5 syarat tersebut yaitu diantaranya, yang pertama, rawinya bersifat adil, yang kedua, sempurna kedhabitannya, yang ketiga, sanadnya tidak putus, yang keempat, hadis tersebut tidak berilat, dan yang terakhir yaitu hadis tersebut tidak janggal. Ada 2 aspek yang diteliti untuk menentukan ketersambungan suatu sanad. Yang pertama, lambang-lambang periwayatan yang digunakan, dan yang kedua, hubungan periwayat dengan metode periwayatan. Pada redaksi hadis tersebut, jelas bahwa Anas bin Malik menjadi aktor dalam periwayatan hadis tersebut. Beliau pula yang menceritakan pengalamannya pada generasi berikutnya. Dengan kata lain, ketersambungan periwayatan kepada Rasulullah SAW sama sekali tidak bisa diragukan lagi. Selanjutnya, hubungan antara Anas bin Malik dengan perawi berikutnya yaitu Abdul Aziz bin Suhaib. Metode periwayatan yang digunakan adalah an. Di satu sisi, di antara keduanya ada hubungan guru dan murid. Wilayah domisili yaitu sama-sama tinggal di Basrah, dan masih memungkinkan antara keduanya terdapat ketersambungan. Berikutnya, yaitu hubungan antara Abdul Aziz bin Suhaib dengan periwayat sesudahnya, yaitu Ismail ibn Ulayyah. Meski menggunakan metode periwayatan an, tapi dalam konteks ini sama sekali tidak ada persoalan, mengingat keduanya sama-sama menyandang status thiqah,
kesamaan wilayah domisili, yaitu sama-sama tinggal di Basrah, serta dikuatkan dengan keberadaan data mengenai adanya relasi hubungan guru dan murid. Sementara mengenai relasi antara Ismail ibnu Ulayyah dengan Amr bin Rafi' dari metode periwayatan yang digunakan jelas sama sekali tidak ada persoalan. Amr bin Rafi' memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dan dalam periwayatan hadis tersebut dia menggunakan metode haddatsana yang dalam kajian hadis merupakan penegasan bahwa ia memang dari Ismail ibnu Ulayyah. Dikuatkan lagi dengan keberadaan data mengenai adanya relasi hubungan guru dan murid, mengingat keduanya sama-sama menyandung status thiqah. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Majah. Belum ada yang meragukan kredibilitasnya yang tinggi, bahkan karya Sunan yang ditulis dinilai sebagai salah satu kitab induk yang 6 atau kitab induk yang 9 atau yang biasa kita kenal dengan Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Mengenai periwayatan yang beliau terima dari Amr bin Rafi', memang tidak ada persoalan antara Ibnu Majah dan Amr bin Rafi'. Pautan umur yang masih memungkinkan adanya interaksi. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Dengan demikian, hadis yang saya sebutkan tadi merupakan termasuk hadis yang sahih, yang mana sanadnya sambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, dhabit, dan juga tidak terdapat syadz dan juga tidak terdapat ilat. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.